Jadi kalau mau pasang CCTV itu gampang, semua bisa. Yang sulit itu perlu waktu ekstra hanya instalasi atau penarikan kabel CCTV. Kedua, budget modal. Sama halnya kita merakit komputer. Tinggal tidak ada uang. Kalau ada uang, ada barangnya, gampang merakit komputer. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Hai sobat YouTube, hai sobat CCTV, hai sobat IndiHome. Salam satu tiang. Pada kesempatan ini, pada video ini saya akan menjelaskan gambar singkat tentang terkait pemasangan konektor power CCTV, konektor BNC, dan pemasangan hard disk data penyimpanan pada DVR kamera. Pada umumnya, simak pada video berikut ini. Oke, sebelum kita memulai untuk cara pemasangan CCTV kamera analog, tentunya kita harus menyiapkan device, perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan. Nah, seperti ini. Ini ada konektor. Jadi kita harus perlu ini. Ini untuk konektor power. Konektor power. Minus plusnya ini. Nanti kabelnya masuk di sini untuk power. Kemudian ini untuk konektor BNC-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kawan-kawan. Kalau untuk ini untuk power, untuk pengantar arus listrik ke device perangkat kameranya. Kalau ini untuk signal, untuk kabel BNC. Jadi ini untuk signal, ini konektor BNC. Untuk konektor kabel RG59. Jadi BNC-nya ini powernya. Konektor powernya, konektor BNC-nya. Kemudian kita harus perlu power supply. Nah, di sini ada power supply untuk HK Vision. Coba kita cek. CCTV power supply. Nah, di sini ada untuk colokan dayanya, colokan listriknya. Tapi kita cek dulu kawan-kawan. HK Vision digital power supply. Kita langsung lihat saja modelnya seperti apa. Modelnya ya seperti ini. Coba kita cek, lihat. Nah, seperti ini. Ini power supply HK Vision yang khusus 4 channel saja. Jadi hanya bisa untuk 4 kabel power masuk ke sini. Power RG59 yang analog. Tapi berhubung DVR-nya ada 8 channel untuk DVR HK Vision-nya, DVR analog. Jadi saya siapkan ada 2. Tapi ini hanya gambaran saja, gambaran sederhana bagaimana kalau teman-teman ke depan ada rencana mau pasang kamera CCTV menggunakan perangkat device DVR analog, itu bisa menggunakan power supply. Tidak tergantung dengan tipe merek menggunakan HK Vision yang portable. Kalau yang
yang tipe power supply ini sudah jadi pabrikan, jadi sudah ada untuk colokan power listriknya. Tapi ini untuk upper channel. Kalau misalnya tinggal disesuaikan dengan keperluan berapa titik, berapa kamera, atau disesuaikan dengan DVR yang dibeli oleh teman-teman. DVR, misalnya DVR-nya 16 channel atau 8 atau 4, tinggal disesuaikan. Tapi ini hanya contoh saja. Nah, misalnya kalau 8, kita pakai 8. Gitu. Ini hanya untuk eksperimen saja. Oke, ini untuk power supply yang HKV Shin ya. Nanti saya akan ambil power supply box. Nah, ini ada colokan untuk HKV Shin. Nah, untuk ini bisa juga menggunakan dengan power supply varian ini. Ini power supply untuk tipe casing ya, power supply menggunakan box. Nanti kita lihat di dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi power supply ini modelnya juga 98, yaitu 10 ampere 9 channel. Jadi khusus 8 kamera CCTV analog, selebihnya ada satu, itu untuk bonus atau cadangan. Ini untuk 12 volt 10 ampere, 12 volt DC. Nah, seperti ini, 12 volt DC, 12 volt. Kemudian untuk bagian ini nanti untuk kabel positif negatif dari kabel analog masuk ke sini. Jadi totalnya ini coba kita hitung. Nah, ada tulisannya di sini 1 sampai 8. Terus yang satunya ini cadangan. Ini untuk keperluan 8 titik kamera atau DVR 8 channel. Kemudian untuk ini untuk kabel power supply, kabel listrik, supply listrik. Jadi kita masih mau rakit buat colokannya positif negatifnya. Di sini ada L atau N. Misalnya L-nya kabel warna merah positif, terus N-nya hitam negatif. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman lebih paham masalah kelistrikan. Nanti keluarnya dia di sini bisa kita setel. Nanti dikasih lubang di sini, keluar di sini. Terus kita buatin untuk colokan listriknya. Nanti panjang kabel disesuaikan, misalnya 3 meter, 4 meter, 5 meter sesuai dengan terminal listrik untuk dicolok. Terus ada juga kawan-kawan, ada juga yang power supply tipe tanpa casing atau jaring, istilahnya jaring. Jadi dia modelnya seperti ini, tapi bukan di dalam box. Kalau ini sudah komplit, jadi ada di dalam box. Tentunya harganya juga bervarian, berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik barang. Kemudian untuk kamera yang saya gunakan untuk eksperimen yaitu menggunakan kamera Hillock. Ini adiknya HKV Shin, karena satu produksi HKV Shin sama Hillock. Jadi Turbo HD, HD video, output, HDVP, FP66 waterproof, access teknologi. Jadi FP66 waterproof ya khusus outdoor lah. Jadi
tahan debu, panas atau hujan, khusus di luar. Kualitasnya 1080p. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Jadi modelnya ini THC B10PC. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk eksistensi produknya. Terus kita lihat di dalam fisiknya seperti apa. Nah, seperti ini ya kawan-kawan untuk display nilainya. Nanti saya akan praktekkan untuk cara pemasangannya untuk konektor, power, dan bensin. Terus di dalamnya ada buku petunjuk sama bolt visor. Nanti saya akan simulasikan untuk cara pemasangan sederhananya. Jadi namanya kalau mau pasang kamera CCTV itu gampang, tidak sulit. Yang sulit itu adalah instalasinya. Kedua, budget, keuangan. Kalau ada uang banyak, semua perangkat kita bisa beli. Sama halnya kayak merakit komputer. Kita rakit komputer itu tinggal uangnya, semua kita bisa beli. Kita bisa merakit komputer. Begitu juga dengan perangkat. Itu yang susahnya. Kita beli kamera yang lebih mahal, lebih bagus kualitasnya, terus DVR-nya. Jadi kalau masalah cuma mau pasang DVR kamera CCTV itu gampang. Jadi teman-teman kalau mau beli kamera CCTV atau untuk keperluan pemasangan di usaha sendiri, kios-kios atau rental-rental, tempat-tempat laundry, kos-kosan, rumah pribadi, kantor, bisa saja silakan pasang sendiri karena tidak terlalu sulit. Yang sulit itu hanyalah uangnya, kemudian kedua proses instalasinya. Jadi memerlukan waktu agak sedikit lama, perlu waktu ekstra. Kalau hanya untuk pemasangan perangkat device-nya itu gampang, sama halnya merakit komputer begitu. Kalau memang kewalahan, kan banyak informasi yang kita cari, misalnya kita cari di media online cara pasang ini atau cara pasang apa, itu kan lebih membantu, meringankan. Kemudian untuk DVR-nya, sebagai contoh di sini saya gunakan DVR HK Vision ya teman-teman. Ini untuk DVR HK Vision yang tipe lama. Kita coba cek untuk model pabrikannya. Ya, di sini model DS7208 High. Jadi ini bisa up sampai 45 megapiksel. Untuk standar 2 megapiksel biasanya 1080p. Tapi dia support minimal dia untuk IP kamera, untuk koneksinya, untuk ngambil IP-nya. Untuk IP kamera minimal 2 kamera. Tergantung untuk posisinya. Posisi apakah DVR-nya itu memberikan hak untuk device, bisa di-add atau ditambahkan, terutama untuk yang berbasis IP kamera ya. Tapi kalau untuk ini DVR analog, jadi ada 2 DVR ya. DVR itu decoder video record. Kalau NPR itu decoder video record menggunakan kabel LAN. Kalau DVR menggunakan kabel analog ya, RG59. Nah, ini ada 8 channel ya, seperti ini. Ini untuk ada port HDMI, VGA, terus ada untuk audio. Di sini ada port LAN, USB, dan yang ini untuk port power. Kemudian harddisknya ini saya gunakan harddisk Dahua atau Seagate ya, mana-mana lah harddisk.
Tapi jangan gunakan hard disk untuk hard disk PC ya, atau komputer atau CPU. Gunakan hard disk khusus untuk media penyimpanan data record, terutama rekaman CCTV atau DVR CCTV, NVR CCTV. Tentu secara kualitas juga beda, kualitas penyimpanan. Kemudian ada powernya ini. Ada kabel power, ada mouse, terus ada mouse juga ini. Kemudian ada kabel untuk power, supply power ke DVR, dari hard disk ke DVR. Kemudian ini ada kabel ATA untuk kabel konektivitas untuk penyimpanan. Ya seperti ini kabel ATA. Kalau ini untuk kabel powernya, power hard disk. Nanti saya akan coba praktekkan. Jadi saya infokan lagi, untuk pemasangan sistem kamera itu gampang, tidak ada yang sulit-sulit. Sulitnya itu uang sama untuk pekerjaan instalasi. Kalau Bapak Ibu mau beli kamera CCTV bisa saja, mau pasang sendiri bisa. Kemudian kita akan lanjut pemasangannya, cara pemasangan untuk perakitan hard disk ke DVR. Tentunya yang pertama kita harus buka baut ini. Jadi bautnya ini ada total untuk baut pengancing DVR-nya ini ada 4 kalau tidak salah. 1 di samping kiri, 1 baru di belakang 2, kemudian 3, terakhir kanan 4. Sekarang kita coba copot. Kita ambil obeng bunga, kita buka. Kita buka semua bautnya teman-teman. Nah, kita sudah buka semua ya kawan-kawan. Untuk baut pengancing yang ada di sebelah kiri, baru kemudian 2 di belakang. Kemudian kita tarik pelan-pelan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini penampakan perangkat kerasnya yang ada di dalam. Ini MOBO atau mainboard untuk DVR kamera CCTV yang analog. Nah, seperti ini. Di sini nantinya posisi hard disk kita letakkan di sini, sesuaikan dengan posisi lubang baut yang ada di hard disk, data penyimpanannya. Jadi ada 4 ini. Tinggal disesuaikan mau pakai 2 baut atau 4 baut. Kemudian untuk soket port kabel fleksibel ini, yang ini khusus power. Kemudian kalau yang ini, yang warna hitam ini untuk kabel ATA. Dia masuk ke hard disk. Sekarang kita coba pasang. Jadi kita ambil hard disk. Setelah sudah selesai dibuka semua untuk cover penutup casing DVR-nya. Untuk posisi hard disk, usahakan untuk chip colokan port power sama kabel ATA itu harus
disesuaikan dengan dudukan kabel soketnya ini. Nanti kalau dipasang putar kebalik agak jauh, nanti mau taruh kabelnya itu agak jauh, tidak kesampaian itu. Jadi harus diputar, posisi ini harus berdekatan dengan portnya. Jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti akan dibaut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya dekatkan lagi kameranya. Seperti ini. Nanti di belakang sini kita baut. Kita pakai baut. Sekarang kita pasang dulu kabelnya. Untuk kabel power sama kabel untuk media transfer data penyimpanan. Kemudian kita harus pasang dulu untuk kabelnya. Bisa juga kita pasang lebih dulu atau dahulukan untuk harddisknya dibaut. Tapi biasanya saya di lapangan harus pasang kabelnya dulu. Nah, ini untuk kabel powernya ya kawan-kawan. Jadi untuk chipset portnya ini yang panjang ini, yang mau dicolok ini yang kabel ini yang hitam. Jadi di sini ada empat kabel, 2 warna hitam, 1 merah, kemudian yang satunya kuning. Jadi kita kalau mau masukkan untuk portnya ini ke harddisk, usahakan kita lihat dulu. Di sini ada kayak lubang kecil yang ada di samping. Jadi disesuaikan. Kita harus melihat posisi ini. Nah, seperti ini. Ada lengkungan kecil ini yang sebelah kiri ini. Jadi kalau mau memasukkan untuk portnya, port kabel fleksibel power listriknya ini, kita harus sesuaikan. Jangan kita pasang kebalik kayak begini. Yang seharusnya kan harus diputar. Yang ininya sebelah kiri. Nah, kita harus putar. Nah, lalu kemudian kita pasang. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian yang satu ini bosku, di sini juga itu harus sama, harus kita sesuaikan karena mempunyai jalur yang ada di sebelah kiri untuk penahan yang ada di rangkaian chipset ini, port chipsetnya. Nah, kemudian kita pasang. Nah, yang intinya harus hati-hati. Kemudian harus dikancing. Kalau sudah kuat, ya sudah kita pasang untuk baut penahan harddisknya. Ya, kurang lebih seperti ini posisinya. Nanti kita sesuaikan. Di sini ada lubang baut untuk pengancing harddisk. Nanti kita akan baut.
Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan kancing bautnya. Ya, seperti ini ya, kawan-kawan. Kita pasang semua bautnya. Kita coba kancing semua untuk bautnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya kawan-kawan. Kancing terus. Kemudian kita masukkan untuk konektor yang 4 pin ini ke warna putih. Sesuaikan dengan lubang. Ada 4 lubang, jadi kita harus masukkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tekan. Kemudian untuk kabel ATA-nya, dia harus sesuaikan juga untuk posisi pin portnya ini. Kita masukkan di sini. Harus rata. Nah, seperti ini. Jangan kebalik. Kalau memang kebalik, pas kita tancap untuk dimasukkan, kita kancing, otomatis tidak masuk. Jadi jangan dipaksakan, kita harus balik. Sesuaikan dengan posisi penempatan untuk konektor kabelnya. Kurang lebih seperti ini. Berikut tinggal kita pasang untuk casing cover penutupnya. Kita pasang. Sekarang kita pasang. Penutup covernya kita pasang. Kemudian kita baut. Jangan lupa kita baut. Jangan lupa kita baut. Nah, kita baut ya. Kita baut semua. Nah, selesai kita pasang untuk covernya, cover casingnya. Langkah berikutnya kita buat konektornya. Kita siapkan kabel. Jadi
di sini ada dua kabel. Kabel warna putih RG59 dan kabel warna hitam RG59. Kalau untuk hitam ini untuk outdoor. Biasanya dilakukan di lapangan untuk kamera yang outdoor. Kalau yang warna putih ini RG59 ini untuk indoor ya. Untuk kabel warna putih ini RG59 ini biasanya digunakan untuk instalasi dalam ruangan. Tentunya dua kabel ini berbeda juga. Begitu untuk daya tahannya. Ya, perbandingannya itu 11-12 lah, seperti itu. Jadi sekarang kita buat untuk cara pasang konektor pada kabel RG59, konektor CCTV-nya dan kabel power CCTV-nya. Caranya seperti ini. Pertama kita siapkan kabel. Ini contohnya ya, saya pakai kabel pendek, hanya 1,5 meter. Jadi kalau di lapangan tentunya beda untuk ukuran kabelnya. Yang intinya untuk cara pasangnya. Kita kupas dulu untuk kabel RG59-nya. Kita harus pisahkan dulu ya untuk kabel power sama serabutnya. Kemudian kita harus potong untuk kulitnya saja, untuk lapisan belakang tinggal dikasih tanda saja. Kemudian kita kupas. Berikut untuk serabutnya ini kita pisahkan ke belakang, ke bagian belakang. Ini untuk pemasangan kabel BNC-nya, konektor kabel RG59 ya, yang untuk BNC. Kemudian di bagian ini kita sesuaikan dengan jarak. Jangan terlalu jauh juga. Standar lah di sini. Kayak gini. Seperti ini. Kemudian kita cutter bagian belakang atau sampingnya. Kita cabutlah. Nah, setelah ini ditarik, setelah kita sudah kupas dari ke belakang, kemudian untuk kabel lapisan dalamnya ini kita sudah kupas atau kita sudah buang, sisanya kabel untuk tembaganya yang ada di dalam. Kita ambil kabel kita ambil konektor bensinnya. Kabel bensinnya. Kemudian kita masukkan. Nah, ya seperti ini ya kawan-kawan. Usahakan untuk lapisan kulit yang ada di bagian dalam yang warna putih itu tidak keluar dari karet. Kemudian berikut kita tolak ke depan untuk serabutnya. Jangan dipotong serabutnya. Tapi namanya kalau teknisi di lapangan itu beda-beda cara. Yang intinya itu kamera CCTV-nya itu tampil. Seperti ini ya untuk versi saya. Nah,
Bisa juga kita lakban, langsung lakban. Kemudian kita sesuaikan minimal ukurannya seperti ini. Berapa senti ini? Kita potong. Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti kena konektor depannya. Kita potong, kita buang. Kemudian kita masukkan konektor depannya. Kita putar. Kalau sudah dipancing, langkah berikutnya kita isolasi. Kita pakai lakban untuk lakban listrik. Ini cara untuk pasang konektor konektor BNC RG59 pada kabel RG59 untuk kabel analog. Ya, kita kancing, kita putar ya, pakai lakban. Atur serapi mungkin atau sebaik mungkin. Kemudian kita gunting, lalu kita putuskan untuk lakbannya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Ini untuk cara pemasangan konektor BNC ya, BNC RG59 ya, untuk kabel RG59. Ini konektor BNC nya ya. Ini cara pasang konektor BNC pada kabel RG59 atau kabel analog RG6 seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita lanjut pasang untuk powernya, konektor powernya. Kita kupas bagian luar, kita kupas, kita buang bagian luar warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong, disesuaikan. Setelah itu kita kupas, buang kulit kabelnya, kabel untuk positif negatifnya. Supaya dia tidak jalan, karena ini kan berhubung kabelnya pendek, jadi kalau saya tarik itu ikut jalan untuk positif negatifnya. Kita potong rata. Setelah selesai dikupas untuk kabel positif negatifnya, kemudian kita pasang konektor powernya. Ini konektor power untuk yang ada di kamera ya. Cara sederhananya seperti ini.
Setiap teknisi, saya ingatkan, beda-beda cara. Mau cari cepat, nanti disesuaikan, positifnya warna merah, negatifnya warna hitam. Kita masukkan ke dua lubang, tapi kita harus buka dulu bautnya. Saya lipat bagian depannya ini biar kuat, tidak terlalu pas ditarik, tidak gampang copot. Kemudian kita kancing. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini ya kawan-kawan. Jadi ada dua. Ini untuk power listriknya, ini untuk BNC, untuk signalnya, signal kamera CCTV-nya. Nah, jadinya seperti ini ya kawan-kawan. Ini untuk power, ini untuk signalnya. Terus berikut yang ujung di bagian bawah ini seperti apa. Otomatis untuk yang di ujung kedua dekat, taruhlah dekat DVR, kita harus kupas juga ini. Kemudian ini juga harus dikupas untuk bagian putihnya. Jadi sisanya di dalam tinggal kabel positif negatifnya, hitam dan merah. Kemudian ini kita seperti cara yang sama, yang seperti pemasangan untuk konektor bensinnya ini. Caranya sama seperti pemasangan konektor bensinnya pada posisi kamera. Sekarang kita buat untuk kita pasang konektor bensinnya. Kita harus kupas. Ini saya harus potong, terlalu panjang. Cara pemasangan konektornya sama seperti yang di ujung untuk posisi kamera. Ini dipasangkan untuk dekat posisi kamera. Kalau ini untuk DVR, untuk BNC yang ada di DVR, konektor BNC yang ada di DVR. Caranya sama, ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan konektornya, konektor bawahnya. Setelah masuk, serabutnya kita alihkan ke depan.
ya seperti ini ya. Yang penting tidak lewat dari untuk karet yang ada di depan ini, di dalam. Setelah itu kita potong, sesuaikan dengan posisi jalur konektor tembaganya. Jangan terlalu panjang, hanya berapa senti saja ini. Kemudian kita pasang seperti langkah awalnya. Nah, setelah sudah dikancing, jangan lupa kita harus beri isolasi atau lakban. Usahakan pada posisi lakban di bawah ini, yang paling ujung bawah ini harus kuat ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita potong atau kita putuskan. Nah, jadinya seperti ini. Untuk satu kabel power ini mengarah ke power supply. Untuk ini ke arah DVR, ini untuk power supply. Supply listrik jalur ke kamera. Kita kupas sesuaikan dengan posisi power supply. Tentu juga ini kita harus kupas. Tapi harus ratakan dulu ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya, kawan-kawan. Sudah kita kupas. Ini nantinya ke power supply. Nanti saya coba akan pasang. Terus bensinnya ini kemana larinya? Nanti larinya ke kamera seperti ini. Oh, sorry. Barangnya terjatuh. Ternyata barangnya masih hidup, masih bergerak. Kita buka kameranya ya. Konektor BNC ini, yang BNC ini dari kabel RG59 ini larinya ke sini. Ya kawan-kawan, larinya ke sini. Nah, kabel yang ada di posisi kamera, baik kamera outdoor maupun indoor tetap sama. Semua tipe analog, cara pasangnya tetap sama. Kecuali ada perubahan upgrade dari perusahaannya atau distributor tunggalnya atau yang pihak yang produksi perangkat device-nya. Jadi caranya tetap sama. Kita masukkan ke sini. Kita harus sesuaikan. Di sini ada jalur God yang kecil. Nah, kita tekan. Habis ditekan, kita masukkan, sesuaikan, tekan. Kemudian kita putar ke kiri. Nah, seperti ini. Terus untuk yang ini larinya kemana? Ini untuk power yang ada di kamera CCTV, baik kamera analog yang indoor atau outdoor. Nah, dia kan ada lubang. Nanti masuknya ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, masuknya di sini, pasang di sini. Nah,
Nah, jadinya seperti ini ya kawan-kawan. Umpamanya, contohnya misalnya ini di posisi titik kamera outdoor, di dinding, di depan garasi atau di depan rumah, ataupun posisinya di mana sesuai dengan spot titik kamera, sesuai dengan kebutuhan posisi instalasi, posisi titik kamera. Jadinya seperti ini. Nanti ini juga dilakban supaya biar awet, terutama untuk outdoor ya, atau lebih bagus pakai Duradus box atau pengaman untuk konektor power dan bensinnya. Tapi untuk instalasi standar ini harus dibungkus dilakban. Ini juga dibungkus atau dilakban untuk powernya. Kemudian untuk ini larinya kemana? Ini nantinya larinya ke DPR. Ini ke power supply. Nanti saya coba pasang ya, simulasikan. Nanti saya coba pasang untuk contoh ya, contoh sederhananya, simulasi sederhana. Untuk kedua ujung dekat DVR atau ujung yang ada di posisi DVR. Ini untuk konektor BNC-nya ini masuk ke mana? Ini nanti masuknya ke sini. Sini. Yang ada di DVR. Nah. Kita perhatikan di sini ada batasan pembatas atau pengait konektornya. Jadi sesuaikan dengan lubang ini, lubang godnya. Nah. Coba kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Kita sesuaikan, kemudian kita tekan, masukkan ke dalam, tekan, kemudian putar. Nah, maka posisinya otomatis konektor BNC-nya sudah terpasang kuat, tidak gampang copot. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Jadinya begini dia. Ini kamera yang ada di luar, contohnya kamera yang ada di luar, terus DVR-nya ada di dalam rumah atau di dalam kamar. Tinggal sesuaikan dengan posisi perangkatnya mau diletakkan di mana. Nah, ini kameranya, seperti ini dia. Terus untuk kabel power supply-nya ini larinya kemana? Ini otomatis larinya ke sini, ke power supply. Jadi mau pakai power supply yang sudah jadi pabrikan, atau mau pakai juga pabrikan tapi kita harus rakit kabel power supply yang 12 volt 10 ampere atau 20 ampere mana-mana. Ini masuknya ke power supply, dua kabel ini. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan. Di sini kan di power supply sudah ada kode atau simbol kecil plus minus. Tinggal kita sesuaikan dengan posisi kabelnya. Simbol kabelnya misalnya plusnya warna merah, minusnya warna hitam. Itu. Sini kan ada 9 port untuk koneksi power atau listrik ke CCTV, ke kamera. Seperti ini. Nanti kita coba buka pasang.
Kemudian untuk power supply ini yang portabel, sama juga halnya pemasangannya, tapi bedanya di sini kita masih mau rakit untuk kabel disesuaikan dengan kebutuhan berapa meter yang ada di sini, baru mau buat colokannya, colokan untuk terminal listriknya, sumber listriknya. Kalau yang portabel ini sudah ada HKPSN, power supply HKPSN sudah ada, tinggal kita colok. Nah, kemudian kita colokkan ke sumber listrik, sudah jadi. Sama juga halnya, kita langsung pasang ini. Di sini ada simbol juga minus plus-nya. Nah, kalau ini ya kelihatan, tidak kelihatan ya, kecil. Nah, seperti ini simbolnya. Di sini ada plus. Jadi ada 4 port. Jadi plusnya sebelah kiri, minusnya sebelah kanan, seperti ini. Coba kita buka, kita pasang. Ini hanya contoh menggunakan satu titik kamera saja, satu port channel saja. Misalnya kalau ada 16, 32, 60 ampa, itu terserah. Yang intinya ini hanya contoh saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Mau 16 channel, 4 channel, 8 channel, 32 channel, 6 ampa. Itu terserah kita mau sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau untuk cara pemasangannya tetap sama seperti ini. Mau di VR 8, 4, 16, 32 atau 6 ampa sama. Seperti ini teman-teman. Di sini ada minus tapi tidak kelihatan. Di sini ada minus, di sini ada plus. Nah, kita masukkan. Kemudian kita kancing atau baut. Dia menggunakan obeng plat. Seperti ini teman-teman posisinya. Nah, dia jadi begini. Tinggal kita pasang kabel power listriknya. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kameranya ini ada di luar, misalkan ini ada di luar. Nah, ini tinggal kita colokkan ke sumber listrik, begitu. Kemudian untuk power mouse-nya juga kita coba pasang. Di sini ada port mouse USB. Kemudian ada power untuk DVR-nya. Nah, kita sesuaikan dengan port-port lubang mouse atau powernya. Kemudian di sini ada PGA, port PGA dan HDMI. Kita hidupkan, colokkan, selesai jadi. Begitu, kurang lebih seperti ini. Ini HDMI-nya untuk ke TV. Bisa juga pakai PGA. Jadi kita tinggal hidupkan TV-nya, kita hidupkan DVR-nya. Kemudian
Power supply-nya kita hidupkan, colokan, ya sudah selesai. Untuk power supply ini sama juga, kita kancing. Ini untuk power supply box ya. Caranya pemasangan sama. Kita masukkan di sini untuk kabel powernya. Kalau untuk konektor arga 59-nya atau BNC-nya di sini. Ya, di DVR, dekat DVR. Kalau untuk powernya masuk ke dalam. Nah, tapi contohnya ini saya hanya menggunakan satu kamera saja. Kalau teman-teman punya banyak kamera, posisi untuk pengisiannya sama. Untuk pemasangan untuk kabelnya. Ini hanya contoh saja. Kemudian di sini nanti ada dua kabel juga kita buatin untuk kebutuhan listriknya. Kita buatin colokannya untuk ke terminal listrik. Kalau untuk yang HKPC yang tadi itu kan sudah ada, sudah jadi. Begitu. Ini hanya contoh saja. Ini untuk power supply box DC 12 volt. Ini tipe yang pakai casing box. Ada juga yang hanya menggunakan jaring. Hanya ini saja. Tidak ada boxnya atau casingnya. Kurang lebih seperti ini. Untuk kabel power listriknya ke kamera atau positif negatifnya masuk ke power supply. Kemudian untuk konektor kabel konektor BNC-nya yang serabut ini, konektor BNC-nya masuk ke DVR di sini. Kalau ini untuk supply listrik untuk kamera, CCTV, kamera analog. Kurang lebih seperti ini. Posisinya. Jadi tinggal pasang, buat siapkan kabel barang 5 meter 3 meter, kita pasang di sini. Kita pasangkan di sini, kemudian kita buat colokan, tapi ini harus keluar, nanti menyesuaikan dengan kerapian kabel yang ada di dalam. Kita mau selubang sini, dikasih lubang sini, mana-mana yang pentingnya kabelnya keluar, dibuatin colokan menuju ke sumber listrik. Tinggal kita pasang kabel HDMI-nya atau PGA, ambil tipenya, testing, sudah selesai, kelar. Ini ilustrasinya, kameranya ini ada di luar gitu. Untuk posisi DVR-nya ada di dalam rumah atau di kamar atau di tempat-tempat perangkat device tertentu atau server. Kalau untuk ini hanya contoh saja. Kalau sudah di lapangan, ini mau tidak mau harus dibungkus. Kemudian ini juga harus dibungkus dengan lakban. Ini dibungkus sampai di sini dia, supaya biar awet tahan lama. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara pasang konektornya, cara penambungan terminasi ya, cara terminasi penyambungan kabel konektor power RG59 pada kabel RG59 dan konektor BNC RG59 untuk kabel tipe analog, bukan tipe IP kamera, tapi analog ya, yang serabut. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita coba tes untuk tampilkan. Oke kawan-kawan.
Jadi untuk testing kita gunakan power supply HP Passion yang 4 port. Kebetulan saya untuk kebutuhan testing, jadi saya pakai power supply yang 4 port. Kalau memang real di lapangan, otomatis kita harus sesuaikan, harus pakai yang 8 output untuk di PR8 channel. Power supply-nya harus 8 port output ya, untuk keperluan listrik. Tapi ini berhubung cuma dalam hal ini contoh sederhananya cara pemasangan DVR kamera CCTV analog menggunakan DVR HP Passion 8 channel. Nanti kita tes. Kemudian kita pasang ini dia colokan listriknya. Kurang lebih seperti ini. Tidak sulit mau pasang kamera CCTV atau DVR kamera CCTV. Yang sulit itu uangnya, mau beli perangkatnya dan untuk kondisi instalasi yang ada di lapangan. Kalau hanya untuk pasang setup perangkat, susah apa? Gampang. Yang sulit itu uang sama medan instalasi yang ada di lapangan. Kalau hanya mau tampilkan, mau setting setup online, gampang. Atau memang kewalahan, kita bisa cari referensi secara online, open resource di Google atau di YouTube, semua sudah ada muncul. Jadi sulit apa hidup? Semua bisa. Kita harus pelan-pelan saja. Yang intinya kita harus belajar, begitu. Supaya ke depan kalau ada rencana mau pasang CCTV, tidak juga untuk memanggil tenaga ahli atau tukang CCTV atau teknisi CCTV. Bapak ibu juga, saudara kawan-kawan bisa mempraktekkan atau bisa melakukan sendiri. Kalau memang kewalahan, kita cari referensi secara online. Banyak tutorial cara pemasangan konektor, cara pemasangan power supply, cara setting DVR agar bisa online. Banyak sekali tutorial atau referensi-referensi media offline maupun online. Kalau memang kewalahan, ya sudah, kita harus libatkan tim ahli atau teknisi di bidang itu yang sudah tahu, begitu. Kemudian kalau hanya pasang CCTV gampang. Kalau bapak ibu tidak tahu atau teman-teman tidak tahu, kawan-kawan tidak tahu, terutama untuk proses instalasi, ya sudah, sewa orang kerja saja atau harian untuk tarik kabelnya saja. Untuk perangkat DVR-nya nanti setting sendiri, bisa praktekkan pelan-pelan gitu, pelan-pelan saja kita praktekkan untuk setup DVR-nya, pasang konektornya, pasang kameranya. Ya, susah apa hidup, selesai lah, daripada keluar ongkos. Kurang lebih seperti itu informasi terkait untuk setup power supply, pemasangan konektor, dan pemasangan perangkat yang ada di dalam DVR. Kemudian kita lanjut tes tampil. Kita hidupkan DVR-nya, sudah dihidupkan. Kemudian kita atur untuk input password baru ya. Untuk memasukkan password, di sini ada create new password dan konfirmasi password. Kita masukkan passwordnya. Kemudian lanjut OK. Yes. Pilih back. Masukkan pola. Pola sesuai yang kita inginkan. Konfirmasi lagi.
Bahasa, kita pilih bahasa. Yang tidak ada Indonesia. Kita lanjut saja English. Apply. Next. Zona waktu kita pilih Beijing, Singapura. Atau Kuala Lumpur. Disesuaikan dengan waktu yang ada di masing-masing lokasi. Beijing atau Bangkok, Hanoi, Jakarta. Tokyo, Osaka, Kabul, Thailand, Beijing saja. Nanti kita rubah waktunya. Next. Kemudian enable JHCP. Kita centang saja atau tidak centang. Lanjut dulu. Next. Kemudian enable. Ini nanti kalau sudah online. Untuk koneksinya ke ISP ya, menggunakan kabel LAN ISP modem IndiHome atau ISP iConnect atau Bisnet dan lain sebagainya. Oke, kemudian verifikasi kode tidak usah lah. Untuk verifikasi kode semuanya tidak usah dulu diisi karena belum ada lain. 2 3 4 5 5 6 7 8 hanya sementara saja, bisa dirubah kembali itu. Next. Kemudian next. Ini harddisknya ini harus kita format dulu, atau kita pilih tidak kelihatan, tidak terlalu jelas. Nah, ini dia paling ujung ini. Kita pilih ini yang paling ujung, ini dulu. Kebetulan harus baru. Kemudian oke. Tunggu sampai 100%. Harddisknya 1 tera. Kalau sudah, kita lanjut next. Kemudian next. Oke saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya kawan-kawan tampilannya. Untuk satu kamera ya, ini hanya contoh saja seperti ini. Ini kameranya ada di sana, di atas power supply HKPCN. Nah, penampakannya seperti ini. Lumayan lah. Untuk uji coba cara pemasangan DVR kamera analog HKVision 8 channel.
Kita mau cek dulu untuk tipe kameranya kawan-kawan. Nah, di sini dia minta password. Password yang kita input tadi, ya. Tapi tidak apalah. Kita cek. Ini untuk tipe atau ekstensi DVR yang sekarang terpasang. Device name DVR yang tipe DVR 8 channel ini DS7208HG HIF1N hardware versi ini. Ini untuk koneksi QR-nya. QR untuk download aplikasi ya, aplikasi HiConnect. Kita mau cek menu untuk online ke handphone atau online ke laptop atau komputer di jaringan yang berbeda. Masuk di konfigurasi, kemudian cari network. Di sini ada DHCP enable. Nantinya kalau sudah terkoneksi menggunakan kabel LAN ke router modem IndiHome, dia terbaca online atau tidak. Tapi posisi sekarang kan offline, jadi statusnya di bawah ini offline karena belum ada koneksi kabel LAN untuk ke modem IndiHome. Ya, di bawah ini offline. Tinggal kita kalau sudah online, kita tinggal scan QR kodenya ini yang sebelumnya kita download aplikasi HiConnect. Jadi seperti itu. Mau cek, misalnya kita mau koneksi, masuk ke network general. Di sini di HCP-nya kita boleh rubah IP address-nya, terserah kawan-kawan. Kalau bukan DHCP istilahnya statis ya, terserah kita mau input berapa, misalnya 192.168, misalnya IP-nya 192.168.114, terus kita berikan. Kalau kita enable DHCP-nya, otomatis kalau kita centang untuk posisi, misalnya kita centang untuk posisi enable DHCP-nya ini otomatis, IP otomatis. Tapi kalau kita hilangkan centang, itu IP yang sesuai kita atur supaya tidak bertabrakan dengan IP lokal. Begitu. Kalau mau cek untuk akses scan QR kodenya agar bisa online di handphone, tinggal kita scan ini QR kodenya. Kita coba atur waktu dulu, sesuaikan dengan jam yang ada. Masuk di menu maintenance, kemudian sistem informasi, alarm, default, sistem informasi. Kalau tidak salah kita masuk di coba konfigurasi, settingan general. Sini kita boleh rubah sini waktunya. Kalau kita boleh sesuaikan, dan kita sekalian setting resolusinya di sini. Bisa rubah bahasa di sini, itu di menu general ya, untuk prom general.
di konfigurasi. Kita tinggal sesuaikan ya, menu konfigurasi, kemudian pilih ini general, muncul otomatis di sini untuk merubah resolusi, kemudian waktu disesuaikan, dicocokkan dengan waktu yang ada di handphone atau waktu yang ada di rumah. Sistem data ini tanggal 8 2013, tanggal 1 bulan Agustus 2023. Jamnya kita bisa boleh input terubah. Passwordnya juga di sini. Baru password. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada masukan dari teman-teman, silakan tinggalkan pesan atau coret komentar. Sekian dan terima kasih. Salam perbatasan, salam teknisi pemula. Oke, sekarang IP kameranya ini DVR-nya saya sudah pindah di atas. Sementara fisiknya seperti ini. Kemudian kita cek tampilannya seperti apa. Ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita coba perbesar. Oke, seperti ini. Kita coba cek rekamannya. Masuk di menu, buka pola, kemudian cari playback. Yang paling atas playback. Kita cek rekaman kamera 1. Kita coba pilih kamera 1, kemudian pilih play. Kita play. Ini rekaman yang tadi ini. Tinggal kita geser ke kiri ke kanan sesuaikan dengan waktu, jam, dan tanggal. Ini rekaman tadi nih guys. Ya kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kita klik saja. Oke. Seperti itu.